Halo Kofriend, di sini ada soal di mana berdasarkan rangkaian kita disuruh menentukan besar kuat arus I1 yaitu yang ada di sini dan beda potensial antara A dan B. Nah, pertama pada rangkaian ini diketahui bahwa di sini ada R1 atau hambatan 1 besarnya 2 ohm. Kemudian di sini ada arus 1 yaitu yang arahnya ke kanan, kemudian di sini ada I2 atau arus 2 arahnya ke kiri dan I3 atau arus 3 arahnya ke bawah. Kemudian ada R3 atau hambatan 3 besarnya 2 ohm dan R2 atau hambatan 2 besarnya adalah 1 ohm. Di mana diketahui pula bahwa besarnya tegangan 1 atau epsilon 1 besarnya adalah 6 volt dan tegangan 2 atau epsilon 2 besarnya adalah 8 volt. Di mana di sini kita bagi menjadi dua, yaitu di sini ada loop yang pertama dan loop yang kedua. Di mana kita tentukan dulu arah loopnya, yaitu di sini untuk loop yang pertama itu searah dengan jarum jam, sedangkan loop yang kedua itu berlawanan arah jarum jam. Maka yang pertama ditanyakan mengenai I1 atau besar kuat arus 1, di mana dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka dapat dinyatakan untuk di sini itu untuk arus yang masuk adalah I1 ditambah I2 dan arus yang keluar adalah I3. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana di sini kita tinjau dari loop yang pertama dulu, yaitu persamaannya adalah sigma epsilon sama dengan sigma I dikali R, di mana epsilon adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Nah, pada loop 1 ini tegangannya hanya 1, yaitu 6 volt, di mana dapat dinyatakan sebagai epsilon 1 sama dengan I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R3. Nah, untuk tanda positif yang negatif untuk tegangannya bisa kita lihat dari arah loop. Jadi yang dikenai kedua itu merupakan tanda dari tegangannya. Kan ini arahnya searah dengan jarum jam. Nah, yang dikenai terlebih dahulu itu yang bermuatan negatif. Kemudian yang kedua adalah yang bermuatan positif. Nah, kita lihat yang dikenai kedua. Karena yang dikenai kedua itu bermuatan positif, maka di sini nilainya positif. Sedangkan untuk menentukan arah dari arusnya apakah negatif atau positif, tinggal kita lihat apabila arusnya searah dengan arah loop maka dia akan positif. Nah, di sini I1 kan searah dan I3 juga searah, maka di sini positif. Di mana epsilon 1 adalah tegangan 1, I1 adalah arus 1, R1 adalah hambatan 1, I3 adalah arus 3, dan R3 adalah hambatan 3. Maka akan diperoleh 6 sama dengan 2 dikali I1 ditambah 2 dikali I3. Di mana I1 ini kan pada persamaan yang ini dapat dinyatakan sebagai I3 dikurangi I2. Maka persamaan ini menjadi 6 sama dengan 2 dikali I3 dikurangi I2 ditambah 2I3. Maka diperoleh 6 sama dengan 4I3 dikurangi 2I2. Nah, ini dianggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita tinjau dari loop yang kedua, di mana dengan menggunakan persamaan dari hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma epsilon sama dengan sigma I dikali R, di mana epsilon adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Maka akan diperoleh bahwa epsilon 2 sama dengan I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Untuk perhitungannya sama seperti ketika kita menentukan tanda positif dan negatif pada loop 1 tadi. Karena yang dikenai kedua di sini itu adalah yang bermuatan positif, sehingga di sini positif, dan arusnya juga searah dengan arah loop, maka dia juga akan positif. Di mana epsilon 2 adalah tegangan 2, I2 adalah arus 2, R2 adalah hambatan 2, I3 adalah arus 3, dan R3 adalah hambatan 3. Maka akan diperoleh 8 sama dengan I2 ditambah 2I3. Nah, ini dianggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita eliminasi antara persamaan satu dan persamaan kedua. Namun, untuk persamaan yang kedua ini, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Maka akan diperoleh 16 sama dengan 4 dikali I3 ditambah 2 dikali I2. Kemudian persamaan yang pertama tetap 6 sama dengan 4I3 dikurangi 2I2. Nah, ini dijumlahkan untuk menghilangkan variabel dari I2. Maka akan diperoleh 22 sama dengan 8I3. Maka I3 sama dengan 2,75. Nah, selanjutnya
Dengan menggunakan persamaan yang ini, yaitu 6 sama dengan 2I1 ditambah 2I3, maka akan diperoleh bahwa 6 sama dengan 2I1 ditambah 5,5. Karena 2 dikali 2,75. Maka akan diperoleh bahwa 0,5 sama dengan 2I1, maka nilai dari arus 1 itu besarnya adalah 0,25 ampere. Nah, selanjutnya yang B ditanyakan mengenai beda potensial antara A dan B atau VAB, di mana pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa besar I3 atau arus 3 adalah 2,75 ampere. Maka untuk mencari besar VAB dapat digunakan hukum Ohm, yaitu VAB sama dengan I3 dikali R3, di mana VAB adalah beda potensial antara A dan B, I3 adalah besar arus 3, kemudian R3 adalah hambatan 3, maka akan diperoleh VAB sama dengan 2,75 dikali 2, maka VAB sama dengan 5,5 volt. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.